Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, semuanya sudah siap ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hari ini, Engkau memberikan nafas kehidupan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Nah, adik-adik yang di rumah pasti semua sudah semangat, sudah siap. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita pujikan selamat pagi Tuhan. Semuanya mana tepuk tangannya? Yang semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Lagi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan. Ya, saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya.
menyertai kita. Kita mau jalan serta Yesus, baik itu di dalam keadaan susah, baik itu dalam keadaan senang. Kita harus selalu jalan serta Yesus. Kita mau pujikan pujian ini, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Betul, jadi kita harus jalan serta Yesus selama-lamanya. Adik-adik yang di rumah, tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Ada di kiri kita, di kanan kita. Ya, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dia selalu menyertai kita. Di kiri kananku ada Tuhan. Selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Yang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, ya, sekelilingku, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Nah,
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita pujikan Yesus Kupanggil. Adik-adik yang di rumah, berikan sikap yang baik untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan dengan sikap yang baik, boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, boleh mendengarkan dengan duduk manis, tidak jalan-jalan. Kiranya Tuhan menolong kami. Tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Hai, Shalom. Senang sekali hari ini Lose bisa bertemu dengan adik-adik. Hari ini kalian sangat sukacita. Terima kasih ya kalian sudah beribadah. Dan tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik sudah tidak sabar. Adik-adik, Lose punya gambar seseorang. Coba deh adik-adik perhatikan gambarnya di layar adik-adik. Ada yang pernah lihat tokoh ini? Atau ada yang sudah pernah mendengar namanya? Namanya adalah Othniel. Othniel. Kok rasanya masih jarang ya kita dengar nama Othniel? Siapa ya Othniel itu? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang tokoh. Dia adalah seorang hakim di dalam perjanjian lama. Namanya Othniel. Jadi adik-adik, untuk tahun baru ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh
seorang hakim-hakim yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk belajar tentang Hakim Otniel. Penasaran kan siapa Hakim Otniel itu? Ayo ajak kalian buka dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar siapa itu Hakim Otniel. Ternyata dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kenapa ya bangsa Israel itu harus diselamatkan? Adik-adik, bangsa Israel itu bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang disayangi Tuhan, bangsa yang dicintai Tuhan. Tapi ternyata hidup mereka itu tidak takut akan Tuhan. Tadi dikatakan di dalam firman yang kita baca, bangsa Israel itu menyembah para Baal dan para Asyera. Baal itu seperti apa ya Lose? Coba deh kalian perhatikan di layar. Nah, bangsa Israel menyembah Baal. Baal itu patung. Yang pertama mereka itu menyembah patung lembu emas buatan mereka. Jadi bangsa Israel itu bergotong royong membuat patung lembu emas. Habis itu mereka menyembahnya. Yang mereka menyembah patung Asyera. Nah, coba deh perhatikan gambar patung Asyera itu ternyata seperti itu. Adik-adik, coba bayangkan. Mereka membuat patung lembu emas dan juga patung Asyera. Kalau patung itu benda mati atau benda hidup atau makhluk hidup? Patung itu benda mati, bukan makhluk hidup. Jadi tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak, tidak punya nafas seperti kita. Tapi bangsa Israel menyembah patung. Nah, lucu ya, apakah patung itu bisa menolong mereka? Padahal ada Tuhan yang maha kuasa yang mengasihi mereka, tapi mereka tidak mau menyembah Tuhan, malah memilih untuk menyembah patung lembu emas buatan tangan mereka. Jadi mereka membawa korban terus mempersembahkannya kepada patung lembu emas dan juga patung para Asyera. Wah, menyedihkan ya, karena Tuhan Allah yang mengasihi mereka, ternyata mereka tidak mengasihi Tuhan.
malah berpaling menyembah kepada yang lain. Apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan marah. Tuhan marah kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memakai raja Mesopotamia, Raja Kusyan. Coba perhatikan di layar ya. Nah, bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Kusyan dari Mesopotamia. Jadi ada bangsa lain yang menyerang bangsa Israel selama 8 tahun. Wah, 8 tahun itu waktu yang singkat atau waktu yang panjang? Siapa yang usianya 8 tahun? Kalau Lose sudah lebih dari 8 tahun. 8 tahun itu waktu yang lama. Mereka dikuasai, dijajah. Mereka ditindas oleh orang-orang Mesopotamia. Nah, pasti sedih ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ketakutan dan mereka berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Berseru meminta tolong supaya keadaan mereka bisa dipulihkan. Supaya keadaan mereka menjadi baik. Jadi dalam keadaan terhimpit, keadaan terdesak, keadaan dijajah, dikuasai, mereka berseru, mereka baru ingat Tuhan. Mereka meminta tolong kepada Tuhan. Adik-adik, apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel? Apakah Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel dan terus membiarkan bangsa Israel disiksa, ditindas oleh Raja Mesopotamia? Apa yang terjadi? Sekalipun bangsa Israel tidak mengasihi Tuhan, menduakan Tuhan, menyembah para Baal, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Wah, Tuhan itu sangat baik. Dia sudah dikhianati, sudah tidak dikasihi dengan sungguh-sungguh, tapi dia tetap mau memberikan kasihnya kepada bangsa Israel. Tanpa kita sadari, kita selalu mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas. Padahal kemarin-kemarin kita sudah berbohong, kita sudah mengejek, kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa yang dilakukan Tuhan Allah kepada bangsa Israel? Tuhan memilih Otniel, memberikan Otniel untuk membebaskan bangsa Israel dari serangan Raja Mesopotamia. Jadi adik-adik, ketika Hakim Otniel itu dipilih Tuhan, Roh Tuhan itu hinggap. Maksudnya gimana loh, Tuhan itu benar-benar menuntun. Tuhan itu benar-benar menyertai dan memimpin Otniel untuk membebaskan bangsa Israel dari tawanan, dari tindasan Raja Mesopotamia. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Tuhan memilih seseorang, yaitu Otniel, dipakainya untuk menolong bangsa Israel. Kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, Tuhan sudah beserta kita, perkara yang besar itu tidak ada apa-apanya. Jika Tuhan beserta dengan kita, tidak ada masalah yang sukar atau mustahil bagi Tuhan Yesus. Coba deh bayangin, Raja Mesopotamia beserta dengan bangsanya, rakyatnya menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel jadi ketakutan.
Tapi ketika Tuhan memilih Otniel, Tuhan menyertai Otniel untuk memimpin bangsa Israel bebas dari tawanan mereka. Nah, adik-adik, kalau Tuhan ada di dalam kita, beserta kita, tidak ada masalah yang sukar bagi Tuhan. Nah, untuk itu kita pun mau. Ketika kita ada tantangan, ketika kita ada cobaan, ketika ada sesuatu yang membuat kita kesusahan, kita harus berseru, memanggil, meminta Tuhan memimpin kehidupan kita. Yang kedua, ayo kita hidup melekat kuat pada Tuhan Yesus sehingga tidak gentar menghadapi tantangan atau masalah. Jadi harus benar-benar melekat kuat. Ketika ada badai tidak tumbang. Ketika ada goncangan tidak mudah menyerah. Karena apa? Hidup kita sudah melekat kuat kepada Tuhan. Adik, biarlah cerita kebenaran firman Tuhan ini membuat kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin bersungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Yang kemarin masih males-males, yang ibadahnya hanya ketika ada masalah baru datang sama Tuhan, ada sesuatu baru datang sama Tuhan. Tidak seperti itu. Kita mau jadi anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu besar menyertai dan menolong kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya kami tetap setia, kami tetap taat dan mengandalkan Engkau. Baik dalam keadaan suka maupun duka, kami mau menyertakan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati masa pertumbuhan kami, iman kami, biarlah kami menjadi anak sekolah minggu yang benar-benar hidup, menjadi berkat bagi orang lain dan juga memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulung Agung, memberkati lose-lose kami, pelayanan yang ada di gereja kami, bahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih untuk adik-adik yang hari ini masih dengan sukacita dan masih dengan semangat beribadah. Bagaimana firman-Nya memberkati kan? Saya percaya setiap puji-pujian, setiap firman yang boleh kita dengarkan membuat kita semakin cinta dan juga mengasihi Tuhan. Adik-adik, untuk ibadah minggu depan kita masih harus beribadah di rumah. Tapi saya percaya bahwa kalian tetap bersemangat untuk beribadah di rumah. Terima kasih ya, kalau ada adik-adik yang mempunyai masalah, mempunyai pergumulan, mempunyai sesuatu yang ingin di-sharingkan, bisa WA ke nomor lose-lose atau ke grup sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Solidio Gloria.